Selamat datang di channel Ishimoku Trader. Jumpa lagi bersama saya ya. Semoga teman-teman yang nonton pada cuan ya, pada untung ya, nggak ada yang boncos. Semoga diberi rezeki ya. Ya sesuai yang saya analisakan ya. IHSG itu sideways saja. Range-nya 6832 sampai 6893 ternyata masih bisa nembus 6961 walaupun turun ya. Masih oke. Menurut saya ini masih bisa koreksi sedikit mungkin ke 6857 ya. Apabila masih bertahan di atas harga 6857, mudah-mudahan bisa menguji 6956 lagi ya. Itu untuk daily-nya. Oke. Sebelum saya lanjutin ke weekly dan ke sektoral, analisa ini bersifat disclaimer ya, bukan ajakan membeli ataupun mengajak teman-teman untuk ini ya, trading bareng atau apapun ya. Nggak ada maksud apapun di sini. Saya hanya mengajarkan apa yang saya ketahui. Saya juga nggak ngajarin teman-teman untuk asal-asalan ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan asal-asalan ataupun apapun ya. Di sini saya tidak ada maksud ngajarin juga ya. Jadi saya hanya memanfaatkan ilmu yang ada. Ya. Oke, ini sifatnya disclaimer ya, bukan ajakan membeli. Oke, kita lanjut ke weekly. Ya, weekly-nya masih bertahan ya. Masih sideways saja. Ya, kalau beneran bisa break 6950 minggu depan, mudah-mudahan bisa lanjut ke 7000-nya ya. Sampai 7150 lagi nih. Mudah-mudahan bisa ya untuk weekly-nya. Untuk monthly-nya ya mungkin jika tidak turun lebih dari 6800, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Cara tren monthly-nya itu masih sideways ya. Oke, kita langsung ke sektoral aja. Pertama kan kita bahas itu transportasi dan logistik ya. Kita lihat apakah menarik. Ya cukup menarik walaupun masih merah-merah ya. Seminggu ini udah naik lagi nih transportasi ya. Ya masih cukup menarik. Kalau minggu depan dia masih koreksi ke 1875 ya, teman-teman masih bisa cicil ya. Tapi kalau dia udah di bawah 1840, teman-teman bisa cut loss. Oke. Masih menarik banget sih sahamnya ini. Ya sektoral ini masih menarik banget. Masih bisa lanjut maksudnya ya. Cuman ya kepentok resisten ya. Jadi kalau dia koreksi masih bisa dicicil. Mudah-mudahan masih bisa break area resisten. Kalau dia berhasil break area resisten, mudah-mudahan masih bisa nguji resisten berikutnya di 1946, 1986. Oke, monthly-nya kita lihat. Ya, walaupun monthly-nya ini kurang menarik ya, tapi apa salahnya gitu kan. Mudah-mudahan masih lanjut. Ya, menarik. Transportasi sudah mulai menarik.
walaupun IHSG masih sideways saja. Teknologi masih koreksi banget ya, masih new low ya. Kalau teman-teman masih berminat, masih bisa dicicil ya, walaupun nggak tahu bottomnya di mana nih ya, nggak ada yang tahu nih bottomnya di mana nih. Ini masih bakal lanjut lagi ke 4.200 nih. Masih bakalan turun lagi. Kenapa? Karena ya bottomless. Ya, masih bottomless. Mungkin ada sedikit pantulan menguji area resisten 4.408 maksud saya ya. Kenapa? Karena candlenya udah pada kecil-kecil ya. Kalau candle kecil-kecil kayak gini itu mungkin masih ada pantulan kecilnya gitu ya. Tapi jangan harap dia langsung tinggi gitu, tapi dia mantul mungkin akan koreksi lagi, atau dia akan kayak gini ya, dia koreksi kecil-kecil, nah nanti dia naik dulu, nanti dia turun lagi kayak gitu. Ini juga udah sideways. Ini sih kemungkinan bakal ke 4.000 nih ya, kalau dilihatin dari ininya ya, dari area sideways-nya ya. Mungkin bakalan ke 4.000 ini. Jadi ya kalau yang trading lah sesuai dengan plan kalian ya, sama money manajemennya diatur sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain ya, karena money manajemen orang beda-beda, plan orang beda-beda, strategi orang beda-beda. Kalau kalian nggak tahu apa yang mau di trading kan, sebaiknya jangan trading ya. Tapi kalau mau invest, pilihlah saham yang bagus, yang mudah dicairkan ya. Walaupun sahamnya turun terus, belum tentu saham itu jelek, dan belum tentu juga saham yang naik terus sahamnya bagus ya. Oke, ini udah nguji lagi resisten di 2090, koreksi lagi di 2024. Ya menurut saya wajar sih, ini baru breakout soalnya. Ya kalau berhasil mantul di 2018, 2015 sampai 1989 sih masih normal banget menurut saya untuk daily-nya. Karena ini udah, nah ya kan, udah ya sudah saatnya dia koreksi. Walaupun dia turun sampai 1948 juga masih wajar sekali menurut saya. Walaupun ya ini area support yang cukup kuat untuk saat ini ya, karena belum berhasil ditembus ke 1889. Untuk weekly-nya ya, ini masih oke banget menurut saya. Dan jika ini berhasil break, mudah-mudahan bisa lebih dari 2362 untuk weekly-nya ya. Untuk monthly-nya ya masih menarik-menarik saja. Kita lihat apakah berhasil bertahan di atas harga 2090 atau 2662. Ini jika berhasil tutup di 2070 aja, itu udah cukup cakep banget ini energi untuk monthly-nya ya. Berikutnya ada infrastruktur. Jadi kita baru memiliki dua ya, itu ada energi sama logistik ya. Nah, infrastruktur juga cukup menarik menurut saya. Teman bisa cicil, ya jangan banyak-banyak, soalnya ini masih area resisten ya. Untuk daily-nya itu ada resistennya, untuk monthly-nya juga, weekly-nya
saya maaf ya, saya salah ngomong. Oke, area sideways-nya 863, 886, mudah-mudahan bisa ngunci 900. Ya, ini udah mau bentuk pola ya, head and shoulder. Ya, mudah. Ya, ini inverted sih. Kalau head and shoulder-nya itu kebalik ya, yang waktu kayak gini ya. Ini kebalik, ini inverted ya, jadi dia akan naik. Mudah-mudahan bisa ke 927 ya. Jadi saham-saham infrastruktur udah mulai bisa diperhatikan ya, cari area support, jangan area resisten. Ya, ini udah cukup menarik untuk monthly-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Jadi kalau dia koreksi, teman-teman bisa koleksi, bukan saat dia nyentuh resisten, karena resiko psikologinya bakal berpengaruh ya teman-teman, jadi nggak sabaran, jadi ingin cepet take profit dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke industri. Industri belum menarik ya, ini masih turun terus dan di bawah MA 200 lagi. Menurut saya ini mungkin akan ada pantulan menguji lagi area 1189 ya, atau dia langsung menguji support 1158 ya. Ini antara dua ya, dia masih bakalan sideways dari area ini untuk minggu depan ya. Tuh, penilaian cara daily ya oke. Weekly-nya pun seperti itu. Masih sideways area 1200 sampai 1158 ya. Atau support berikutnya di 1127. Weekly-nya kurang menarik. Untuk industri masih kurang menarik juga untuk monthly-nya. Tapi kalau dia berhasil mantul di 1163 sih masih oke banget. Mungkin masih bisa lanjut naik. Oke, berikutnya ada healthcare. Healthcare secara daily sih masih sideways tapi masih oke. Ya, weekly-nya juga masih koreksi, masih santai aja sih. Support berikutnya masih di 1446. Mudah-mudahan tidak dijebol. Weekly-nya, monthly-nya kurang menarik ya, tapi masih akan menguji 1446. Jika mantul, teman-teman bisa koleksi saham-saham healthcare ya. Saat ini masih sideways. Nah, teman-teman masih bisa cicil saham healthcare. Healthcare masih cukup menarik sih, cuman belum saatnya diambil menurut saya. Mungkin masih nunggu sedikit lagi untuk koreksi. Nah, finance ya udah sideways area 1436 sampai dengan 1407 ya. Udah kena ya supportnya. Nah, saat ini menguji lagi mungkin area 1419 sampai 1422 sebelum menguji 1430 kembali. Oke, secara weekly masih oke. Mudah-mudahan ada pantulan ya minggu depan. Ya, kita masih wait and see nih ya. Nah, monthly-nya jelek nih. Monthly-nya jelek nih kalau close-nya di bawah 1407. Ya, jadi harus hati-hati. Hati-hati finance ya. Berikutnya ada IDX basic material, di mana basic material ini udah breakout ya. Udah terlalu tinggi basic material ini. Di mana udah terlalu tinggi, hati-hati koreksi aja ya. Resisten 1190, support 1153, 1139 ya. Sampai 1100. Ini masih area support
jadi hati-hati ya. Buat teman-teman yang udah punya sahamnya bisa di take profit dulu sambil nunggu dia koreksi baru koleksi lagi. Oke, ini masih sangat menarik sekali monthly-nya ya. IDX basic ini masih perlu diperhatikan ya, memang dia sudah menarik berbulan-bulan, udah mau 2 bulan ini menarik sekali dia ya, nopang IHSG ya. Berikutnya ada IDX cyclical, di mana IDX cyclical masih sideways saja, area 925 sampai 900 ya, 905 ya. Mungkin masih akan sideways juga minggu depan, dan jika masih gagal bertahan di atas harga 905 mungkin akan menuju area support berikutnya di 891. Secara tren masih uptrend, secara weekly trennya udah sideways ya, udah dekat resisten ya. Namun jika berhasil bertahan di atas harga 905 mudah-mudahan bisa menguji lagi resisten 930 sampai 950. Ini masih oke banget, dan lanjut ya. Untuk monthly-nya masih koreksi, jika di close di harga di bawah harga 915 mungkin kurang menarik menurut saya, tapi ya masih oke lah, mungkin minggu depan atau bulan depan masih bisa bergerak naik ya. Mudah-mudahan untuk cyclical ya, kayaknya masih akan ada pergerakan karena trennya masih oke banget. Oke, berikutnya ada properti dan terakhir non cyclical. Kita bahas properti terlebih dahulu, masih koreksi aja, membuat resisten baru di 760, area support 750. Cara daily masih sideways, trennya masih up ya, walaupun dia sideways. Oke, ini masih weekly-nya masih di area resisten ya, menguji area support 748. Jika masih gagal mungkin akan menguji 741 sampai 735 ya. Secara monthly kita lihat juga masih kurang menarik ya, jadi properti menurut saya masih akan kurang menarik ya, walaupun trennya masih up ya. Jadi harus hati-hati aja saham-saham properti. Terakhir non cyclical. Non cyclical ini dia mau nyoba mantul nih. Untuk daily-nya walaupun masih sideways menguji area 750 sampai resisten 750 ya. 750 sampai 757 maksudnya. 760 lah ya. Ini area-area resistennya untuk daily. Weekly-nya pun begitu ya. Walaupun dia doji-doji tapi masih berusaha naik, trennya juga masih up. Ya, only-nya kurang menarik sih. Tapi masih oke, mungkin masih bisa lanjut karena trennya masih up. Ya, itu aja sektor kita yang menarik. Itu ada tank, transportasi, energi, industri masih cukup menarik ya, infrastruktur, ada healthcare, ada non cyclical dan cyclical ya. Walaupun sebagian harus hati-hati ya. Basic material kayak gitu ya. Udah bisa take profit ya. Mungkin IHSG ke depan masih akan sideways. Jadi teman-teman harus hati-hati. Mungkin pergerakannya akan liar atau volatil. Jadi teman-teman harus persiapkan mengenai manajemennya dengan baik. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.